Oh, wheel spin. Look at that. You can see his wheel spin weaving around as fissure from Acosta. Elbow to elbow, knee to knee. Oh, that was really Mark. And a great start by Acosta. That's how their paths cross. Fabio Quartararo tahu persis bagaimana rasanya menghadapi musim yang tidak berjalan sesuai harapan. Sebab itu, ketika ia melihat Francesco Bagnaia atau yang akrab disapa Pecco mengalami tekanan berat di MotoGP musim 2025, ia langsung merespons dengan empati, sekaligus analisis yang tajam. Musim 2025 bukan musim yang mudah bagi Pecco. Pembalap yang selama 4 musim sebelumnya menjadi ikon utama Ducati, kini justru berada di bawah bayang-bayang pembalap baru Marc Marquez. Padahal sejak 2021 hingga 2024, Pecco adalah segalanya bagi Ducati. Ia membuktikan dirinya sebagai rider paling konsisten, membawa 2 gelar juara dunia berturut-turut dengan Ducati, dan menjadikan Desmosedici sebagai motor paling ditakuti di grid. Namun, kedatangan Marquez ke tim pabrikan Ducati di awal 2025 mengubah segalanya. Marc Marquez, di usia yang sudah tidak muda untuk ukuran MotoGP, justru tampil seperti pembalap yang sedang berada di masa keemasannya. Dalam 8 seri awal musim 2025, Marquez sudah mengoleksi 4 kemenangan di balapan utama, 7 kemenangan di sprint race, serta 4 pole position. Ia kini berada di puncak klasemen dengan 233 poin, unggul atas Alex Marquez yang mengejutkan di posisi kedua dengan 201 poin. Pecco, hanya 140 poin. Ia baru menang 1 kali, itu pun di GP Americas, setelah Marquez mengalami kecelakaan dari posisi terdepan. Quartararo pun buka suara. Menurutnya, situasi ini sangat kompleks. Bukan sekadar masalah kecepatan, tapi menyangkut adaptasi, gaya balap, dan bahkan tekanan psikologis di dalam tim. Pecco sedang melalui masa yang sedikit lebih sulit, tapi saat melihat cara dia membalap, terlihat gayanya agak mirip dengan saya. Dia mengambil sudut kemiringan yang lebih kecil dibanding Marc, misalnya. Tapi dia tetap bisa cepat dan konsisten dan itulah yang sangat mengejutkan saya, ungkap Quartararo. Ada hal menarik di sini, gaya balap Pecco memang dikenal lebih smooth, rapi, dan presisi. Ia bukan tipe pembalap yang agresif atau nekat ambil risiko besar. Berbeda dengan Marquez yang sangat eksplosif, berani mengambil sudut ekstrim, dan terbiasa menang dalam duel ketat. Namun kini, karakter Ducati justru lebih cocok dengan gaya Marquez. MotoGP 25 punya tenaga besar dan respons agresif di tikungan masuk. Hal ini tampaknya membuat Pecco kehilangan sebagian feelingnya terhadap motor. Ia butuh kestabilan di area belakang motor dan kestabilan saat pengereman, 2 aspek yang kini justru menjadi kekuatan Ducati untuk pembalap agresif seperti Marquez. Ducati sendiri menyadari hal ini, mereka sudah memberikan beberapa paket teknis untuk membantu Pecco menyesuaikan diri, termasuk swing arm baru, pengaturan distribusi berat, hingga revisi pada mapping elektronik. Tapi hasilnya belum konsisten. Sementara itu, Marquez nyaris tidak mengalami kendala berarti. Bahkan dalam kondisi grip rendah, di mana biasanya Ducati sedikit kesulitan, Marquez bisa tetap tampil kompetitif. Adaptasi adalah segalanya. Marquez membawa kepercayaan diri tinggi sejak hari pertama. Dia seperti langsung klik dengan GP25. Sementara Pecco, mungkin sedikit terlalu berhati-hati. Dan ketika kamu terlalu berhati-hati di MotoGP modern, kamu akan tertinggal, kata Quartararo. Situasi ini tidak mudah untuk Pecco, ia bukan hanya harus menghadapi tekanan dari papan klasemen dan media, tapi juga dari dalam garasi. Tim Ducati jelas memberikan dukungan penuh, tapi mereka juga tidak bisa mengabaikan performa luar biasa Marquez. Secara statistik, Marquez membawa lebih banyak poin, lebih banyak exposure, dan lebih banyak tekanan pada rekan setimnya. Pecco tentu tidak puas dengan hasil saat ini. Ia adalah juara dunia 2 kali, ia tahu caranya menang. Tapi motor, tekanan, dan persaingan yang makin rapat membuatnya sulit berkembang secara instan. Di saat yang sama, Alex Marquez pun tampil mengejutkan. Kini ia menjadi salah satu kuda hitam yang terus membayangi kakaknya di papan atas klasemen. Lalu, bagaimana dengan Quartararo sendiri? Ia juga sedang menghadapi musim sulit bersama Yamaha. Namun komentar-komentar yang ia berikan untuk Pecco justru menunjukkan kedewasaan sebagai pembalap dan sesama rival. Saya mengerti frustrasinya, saya sendiri juga mengalami hal serupa. Tapi saya percaya Pecco belum habis. Dia masih punya kualitas luar biasa. Dia hanya perlu sedikit waktu dan sedikit dorongan kepercayaan diri, kata Quartararo. Dalam dunia MotoGP modern, waktu adalah kemewahan.
Dengan kalender balapan yang makin padat dan tekanan sponsor yang besar, pembalap dituntut untuk langsung tampil prima. Tidak ada ruang untuk proses adaptasi terlalu lama. Dan ini yang kini dihadapi Pecco. Tekanan untuk tampil dominan, di saat rekan setimnya justru langsung bersinar. Kini pertanyaan besar muncul. Apakah Pecco mampu bangkit di paruh kedua musim? Ataukah dominasi Marc Marquez akan terus berlanjut, membuat posisi Pecco makin terjepit di dalam struktur tim Ducati? Ducati tentu tidak akan melepas Pecco begitu saja. Ia bagian penting dari proyek jangka panjang. Tapi dalam dunia balap, hanya satu hal yang berbicara, hasil. Dan untuk sekarang, semua hasil berpihak pada Marquez. Musim MotoGP 2025 kembali menyajikan drama dan kejutan besar. Kali ini datang dari GP Aragon, sirkuit yang selalu menyimpan cerita penting dalam perebutan gelar juara. Dan tahun ini, Spotlight sepenuhnya milik tim Ducati, terutama dua pembalap andalan mereka, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia. Marc Marquez tampil seperti di masa kejayaannya. Tidak ada yang bisa mendekatinya sejak sesi latihan pertama. Ia menunjukkan kontrol penuh terhadap motor Desmos Medici, dan lebih dari itu, ia terlihat sangat nyaman. Ini adalah Marquez yang selama ini dinanti, dan ia datang bukan hanya untuk bersaing, tapi untuk mendominasi. Marquez menyapu bersih seluruh sesi akhir pekan. Dari FP1, ia mencatatkan waktu tercepat. Di sesi kualifikasi, ia mengamankan pole position dengan selisih signifikan. Sprint race menjadi ajang unjuk kekuatan. Ia mengatur ritme balap dengan sangat efisien. Tidak banyak manuver liar, semua terkontrol. Sprint itu adalah pernyataan. Lalu, tibalah race utama, Marc kembali menjalani start mulus. Ia memilih ban medium pilihan yang dianggap berisiko oleh sebagian besar padet. Tapi Marquez tahu betul apa yang ia lakukan. Di setiap lap, ia menjaga suhu ban tetap ideal. Grip maksimal terus terjaga bahkan hingga akhir race. Tekanan datang dari beberapa pembalap di awal lomba, tapi Marquez tetap tenang. Ia tak terpengaruh. Ia tidak mengubah gaya balapnya, tidak terpancing untuk membuka celah. Bahkan saat ada potensi slipstream di trek lurus, Marquez memanfaatkan keunggulan pengereman Ducati untuk menutup ruang. Ini adalah dominasi tanpa kesalahan. Ia menuntaskan 23 lap penuh strategi, kecepatan, dan kedewasaan. Namun sorotan akhir pekan bukan hanya untuk Marquez. Pecco Bagnaia, yang sempat diragukan karena 2 seri tanpa poin, akhirnya menunjukkan kemajuan. Di sprint Aragon, ia hanya finish di posisi ke-12, sebuah hasil yang mengecewakan. Tapi Pecco bangkit saat race utama. Start Pecco impresif. Ia membiarkan ritme datang padanya. Hasilnya, ia berhasil mengamankan posisi ketiga. Podium yang sangat penting, bukan hanya untuk poin klasemen, tapi juga untuk membungkam kritik dan mengembalikan kepercayaan dirinya. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, langsung memuji kedua pembalapnya usai race. Ia menyebut Marc sebagai pembalap yang menjalani akhir pekan sempurna dan berlari dengan cerdas. Tentang Pecco, ia mengatakan bahwa tim tidak pernah menyerah padanya, dan apa yang dilakukan Pecco di race utama membuktikan mentalitas seorang juara. Pecco membuat kami bersemangat, kami tidak pernah menyerah padanya. Marc melahirkan akhir pekan yang sempurna dan berlari dengan cerdas, sementara Pecco membuktikan bahwa dia adalah seorang juara, tegas Tardozzi. Tardozzi menambahkan bahwa seluruh tim bekerja keras untuk membantu Pecco kembali ke performa terbaiknya. Sebagai sebuah tim kami memberikan yang terbaik untuk mendapatkannya kembali di depan, lanjut Tardozzi. Ducati kini berada di jalur yang benar setelah 2 seri tanpa kemenangan. Mereka bukan hanya punya motor terbaik, tapi juga 2 pembalap yang bisa menang kapan saja. Marquez telah membuktikan bahwa ia bukan hanya legenda masa lalu, tapi juga kekuatan besar masa kini. Ini bukan hanya kemenangan di lintasan, tapi juga kemenangan dalam strategi, kolaborasi, dan manajemen tekanan. Dan Pecco Bagnaia, dengan segala tekanannya, tetap berdiri di atas podium dan memperlihatkan mentalitas seorang juara dunia. Satu hal yang jelas, MotoGP musim ini baru saja mencapai babak paling seru. Dan semua mata kini tertuju pada merahnya Ducati.